13 Mei 2024 adalah hari terakhir saya tinggal di Surakarta. 8 bulan saya tinggal di sana, dan sekarang 13 Juni 2024, 1 bulan saya ninggalin Surakarta. Gimana rasanya? Apa saya kangen? Terus apa aja yang saya benci? Atau apa saya udah beli tanah di sana buat hari tua nanti? Di video kali ini saya bakal ngebahasnya. Terus video ini juga buat teman-teman yang sempat tinggal di Solo. Mungkin kita mengulang memori bersama. Well, hello there. Are you happy? Gimana? Happy sama kerjaannya? Jujur, saya tuh nggak kangen-kangen banget sih sama Surakarta atau Solo. Karena gini, sekarang saya masih tinggal di puncak Cipanas. Kok lupa rumah sendiri ya, di puncak Cipanas. Nah, di sini tuh orang Cianjur kebanyakan tuh, dan hospitality-nya tuh oke banget. Ini persis yang saya alamin di Solo. Makanya pas saya di Solo tuh seneng banget. Kenapa? Karena ngerasa Solo tuh kayak rumah gitu. Hal pertama yang saya kangenin dari kota Solo adalah kota Solo itu sendiri gitu. As a city gitu. Saya tuh aneh sih buat saya sekarang, kan dulu tuh saya bukan orang yang attach sama kota gitu. Jadi tuh kan saya 3,5 tahun di Bandung ya. Kata orang tuh Bandung kayak romantis atau apapun itu. Itu mungkin POV orang yang berwisata ke Bandung ya, atau orang luar Bandung. Bagi orang Bandung atau orang yang lama tinggal di Bandung, Bandung tidak romantis. Bandung tuh kayak karena emang ya Allah, coba deh teman-teman setahun 2 tahun aja di Bandung, bakal ngerti apa yang saya alamin. Banyak yang nanya gini, kakaknya orang Bandung atau bukan? Itu nawarin produk tidak 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 livable. Jadi itu saya tuh nggak attach ke Bandung. Plus pas itu saya tuh introvertnya tuh banget, kerja gila terus diam di kosan gitu. Saya tuh tipe orang yang attach sama orang-orangnya. Jadi pas saya ninggalin Bandung tuh Agustus 2023 tuh, yang beratnya tuh udah repot itu adalah pamitan ke orang-orangnya. Tuh saya pamitan ke eh, orang-orang yang kerja di warteg langganan saya pamitan ke orang-orang tua yang tinggalnya dekat kos saya, terus saya pamitan ke tukang cilok langganan saya, gitu lah, ribet lah pokoknya tuh. Itu dulu. Tapi sekarang saya yang ngerasa lebih ekstrovert, itu tuh attach juga sama kota Solonya sendiri, bukan sekadar orang-orangnya. Jadi kan ribet kemarin ya, pas mau ninggalin sebulan yang lalu tuh saya harus pamit ke kotanya kayak megang tembok Pemkot. Terus pamitan juga ke orang-orangnya, ribet sih. Terus kalau kayak gitu kenapa malah ninggalin Solo, Gus? Nanti kita dibahas di akhir. Terus tadi sebagai kota, Solo tuh jujur kotanya nggak gede-gede banget, bahkan nggak gede gitu, kecil. Kalau misalkan teman-teman motoran gitu, dalam waktu 15 menit bisa keluar kata Solo gitu, keluar daerah administrasi gitu. 15 menit teman-teman bisa motoran ke Karanganyar gitu, ke Harjo gitu, ke Solo Baru, yang secara administrasi itu beda sama kota Solo. Emang sekecil itu. Cuman tuh walaupun kecil, kotanya tuh hidup. Jadi tuh kotanya nggak dijadiin tempat tinggal aja gitu. Kotanya tuh memang literally hidup gitu. Banyak wisatawan juga. Soalnya tuh stigma saya ke kota Solo ini, sebelum saya kesini ya, sorry ya teman-teman Solo, stigma saya tuh Solo tuh kayak jauh banget, terus kayak
gersang, pedalaman, terus banyak angkot-angkot gede, ngerti nggak? Kayak kendaraan-kendaraan di ini loh, kayak minibus atau elop kayak ini loh yang ada di film-film apa ya, Perempuan Tanda Jahanam gitu, tahu nggak? Sorry ya, emang sesempit itu pemikiran saya tuh. Tapi soal gersaknya tadi tuh menurut saya emang iya gitu. Soal tuh panasnya beda loh. Kalau dibandingin ya panasnya Jakarta sama panasnya Solo, saya lebih nyaman sama panasnya Jakarta. Entah kenapa, walaupun Jakarta tuh kayak jangar tuh apa ya? Karena kotanya tuh rame gitu, rame banget, banyak banget orang yang ngomongin. You get the point, right? Sibuk lah kotanya tuh. Jadi kan kayak di pikiran tuh rame, istilah satunya tuh jangar gitu kan. Dan panas juga kan. Tapi saya tuh lebih memilih Jakarta karena di Solo tuh ya panasnya tuh panas dan apa ya? Eh kalau ada angin yang lewat tuh kayak anget gitu, kayak literally gersang kelihatannya tuh. Di Bandung tuh walaupun sepanas-panasnya Bandung tuh masih ada rindang-rindangnya. Itu saya mau cerita. Jadi tuh pas saya kan mau ke Solo nih. Saya tuh mikirnya gini. Saya kan berangkat dari Puncak terus jadi orang Bandung. Masih nggak butuh kipas angin atau AC karena kan memang panasnya nggak seberapa lah. Terus saya mikir, standar gue tuh udah Bandung yang lebih panas dari Puncak tuh, dan masih oke sama Jakarta gitu. Kayaknya pas ke Solo sama aja. Kayaknya gue tidak perlu memerlukan kipas angin. Apa saya ke sana ditampar oleh keadaan karena memang sepanas itu. Jadi tuh walau cuacanya tuh panas di siang hari ya, eh, orang-orang tuh di siang hari tuh beraktivitas cuman buat kerja aja, gitu. Cuman sebagai manusia aja lah untuk memutar roda kehidupan kayak gitu-gitu. Nah, kalau gitu tuh orang-orang happy-nya tuh pas malam hari kemana? Ke angkringan atau ke wedangan. Dan ini pengalaman saya tuh lebih memilih keluar malam hari di Solo. Karena kalau misalkan diam di kosan, walaupun ada kipas angin tuh tetap aja panas gitu. Jadi tuh orang-orang Solo tuh memang keluar pada saat malam hari buat apa? Buat keangkringan, cuman buat makan, karena tuh memang makanannya tuh memang masih reachable lah dari segi harganya tuh. Apalagi standar saya di Bandung gitu kan. Ya masa saya dengan uang 10.000 bisa 3 kali makan di Bandung, tidak bisa seperti itu. Buat saya pribadi, kalau dibandingin angkringan di Solo itu sama kayak tempat sake di Jepang. Jadi udah orang capek-capek siang kerja, kalau di Jepang pulangnya mabok di tempat sake kan gitu. Kalau di Solo tuh udah capek-capek gitu, panas-panas, orang-orang pulangnya atau malamnya ya pada ke angkringan gitu dan duduk gitu di atas stiker, makan, ngobrol, apa ya, kayak emes gitu karena semua kalangan tuh ada di situ. Angkringan tuh emang udah jadi budaya gitu. Memang menurut saya tuh kota ini tuh hidupnya malam. Itu ya Solo sebagai kota yang hidupnya malam, yang malam hidupnya atau ya itulah. Terus ngomongin soal Solo lagi tuh apa ya? Ini kota tuh banyak banget eventnya gitu, baik dari Pemkot, dari komunitas, dari skena Solo, emang banyak banget. Setiap minggu tuh pasti ada aja dan pasti ada event-event rutin. Kayak itu ada yang namanya kayak apa ya? Namanya itu Ngarsopuro Night Market. Jadi tuh sepanjang jalan Gatot Subroto, kalau nggak salah namanya tuh, ada yang jualan barang antik sampai baju I Love Solo. Tapi tuh panjang banget dan luas, oke banget lah buat pejalan kaki. Nah ini tuh katanya tuh baru ada pas zamannya Mas Gibran, dulu tuh nggak ada. Nah saya kan oke,
Ya saya nggak peduli lah, maksudnya kan saya bisa nikmatinnya sekarang dan menurut saya itu oke banget. Braga tuh nggak bisa seperti ini, sederhana tapi Pemkot Bandung nggak bisa. Ini tuh sama kayak gini, kata orang Malioboro tuh okenya dulu pas PKL-PKL-nya belum direlokasi. Jadi pas mereka jalani Malioboro tuh sambil lihat-lihat yang panjang banget jalannya sambil beli baju yang kayak gitu-gitu. Cuman tuh saya nggak ngalamin pas zaman itu. Saya tuh ngalaminnya Malioboro yang sekarang yang panjang banget terus luas. Pokoknya kayak surga pejalan kaki lah. Again, Bandung nggak bisa kayak gitu. Solo tuh emang oke banget gitu loh. Apa ya? Saya tuh suka bilang kota yang oke menurut saya tuh adalah ketika masyarakat lokalnya sendiri tuh keluar untuk menghidupi kota itu, bukan sekedar aktivitas sehari-hari aja kayak kerja gitu, cuman kayak ya tadi keangkringan terus datang-datang ke tempat yang gratis gitu. Salah satu tempat favorit saya di kota Solo adalah Taman Balai Kota, karena sore-sore atau malam-malam gitu di situ terus saya bisa sampai jam 11 malam di situ yang ngeliatin orang-orang aja gitu. Terus nonton timnas atau Persis Solo di situ gratis gitu. Simple gitu ya. Oke lah menurut saya tuh Taman Balai Kotanya biasa cuman oke karena masyarakat seluruhnya sendiri memang pada mau ke situ. Itu cuman buat duduk-duduk aja, jajan-jajan aja. Speaking of taman, menurut saya tuh Solo tuh kurangnya yaitu taman yang oke lah. Sampai sekarang tuh sampai pilih ini buat ya tanggal 13 Juni tuh Taman Balai Kambang tuh belum dibuka secara umum. Itu sih kayaknya kalau misalnya dibuka itu harus jadi apa ya, bucket list ketika saya di Solo. Itu ya yang ngebuat saya kangen ke Solo as a city gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ngebuat saya kangen sama Solo adalah orang-orangnya. Walaupun yang tadi saya bilang saya orang Puncak, yang kurang lebih hospitality orang-orangnya itu samalah antara Puncak, Cianjur, dan Solo tuh. Cuman kan dewasanya saya, gitu gedenya saya, karirnya saya tuh lama di Bandung. Jadi tuh standar saya kan pasti standar Bandung ya. Nah dengan standarnya Bandung tadi tuh pas saya ke Solo tuh kayak anjir di Bandung gak ada yang kayak gini. Orang-orang Solo tuh gimana ya? Kalau bisa nerapin love language, orang-orang Solo tuh act of service. Di Bandung yang lebih individual itu saya belum pernah ngerasain yang kayak gini. Saya tuh ada 2 cerita. Pas itu saya tuh lagi belanja di supermarket yang namanya tuh Atrial. Itu lumayan gede dan lokal gitu. Saya tuh niatnya tuh mau belanja nggak banyak gitu loh. Tapi pada akhirnya tuh belanjanya banyak gitu. Terus saya nggak bawa tas belanjaan. Pas saya mau ngambil keranjang belanjaan, pegawainya tuh langsung bilang gini, Mas, Mas mau ambil keranjang belanjaan ya? Wes, tak ambil. Inisiatif gitu, itu eco service gimana lagi gitu. Saya tuh baper. Maksudnya si Gusti ini yang kerja di hotel, yang biasanya suka ngelayanin orang ini malah dilayanin balik, kan langsung baper ya. Eco service dan nggak sekali 2 kali, ya Allah saya udah gitu itu. Cerita kedua gini, saya tuh mau makan di Warmindo, parkir kan di Ngarsopuro tadi. Parkir set dah udah saya makan set Indomie goreng double saya masih ingat pakai telur setengah matang. Udah nih saya udah bayar, udah beres. Pas saya mau nyebrang, saya kan lihat kanan kiri kan nyebrang kan gitu. Pas saya udah mau sampai di seberang, saya tuh lihat motor saya kan. Motor saya tuh
udah ini loh lagi diambilin sama petugas parkirnya. Mas, ini saya baper gitu. Kenapa baper? Berarti artinya petugas parkir yang saat itu lagi in charge tahu itu tuh motor gue gitu. Dengan banyaknya motor, tahu itu tuh motor saya. Inget gitu, kayak tajam gitu pikirannya, kayak ya Allah, kayak diambilin gitu set. Dan gak matok gitu, gak matok harga parkir gitu. Di Bandung mah di awal terus bilang 5.000. Di Solo tuh ya, at least pengalaman saya ya. Oh ya, anyway, di Solo saya tuh kalau parkir gitu ya nggak pernah ngunci stang. Bukan karena banyaknya tukang parkir terus motornya dipindahin. Yang nggak ada tukang parkir juga kayak ada di Alfamart gitu. Nggak pernah, karena memang seaman itu Solo tuh. Ya Allah, ya Allah, itu sih. Oh ya, itu yang saya kangenin, seaman itu Solo. Jadi itu sih dua cerita betapa act of service-nya orang Solo gitu. Dan menurut saya tuh ramahnya tuh nggak make sense, karena di Solo tuh cuacanya panas. Harusnya kalau misalkan cuacanya panas tuh peluang orang-orang buat pusing dan baku hantamnya tuh kayak semakin besar. Tapi di Solo tuh enggak, walau lebih panas dari Bandung atau bahkan Jakarta, menurut saya tuh aneh, menurut saya aneh aja gitu. Excited banget gitu ya saya sih jelasin itu, entah kenapa, karena I don't know, apakah orang Solo memegang filsafat wani ngalah, I don't know. Coba teman-teman saya yang di Solo bisa ngejelasin nggak kenapa orang-orang Solo tuh pada ramah walaupun cuacanya tuh tidak ramah sama sekali. Apakah dibantu sama es teh? Ngomongin soal es teh ya, mumpung inget. Soal cuaca yang panas tadi itu es teh itu jadi budaya karena ya sebagai obat dengan cuacanya yang panas tadi gitu tuh. Memang literally membudaya gitu tuh. Teman saya yang kurang lebih nggak sekampung ya sedaerah sama saya, teman SD saya yang kuliah di Solo tuh jadi punya pegangan tiada hari tanpa es teh. Itu orang Cianjur gitu lah. Tapi saya tuh masih ngerasa aneh gitu. Iya, saya ngerti apa sih namanya itu minum es teh karena cuacanya panas. Tapi tuh kenapa harus es teh gitu? Kenapa harus es teh? Dan pas saya pulang dari Solo kan saya ke Bandung dulu kan, dan saya nyobain banyak es teh dan saya ngerti gitu kenapa es teh jadi budaya, karena es tehnya tuh beda gitu guys, beda, bukan teh kotak atau apa ya, kayak teh apa ya, teh teh sosro atau apapun itu, you get the point right? Beda, es teh ya soalnya tuh baunya beda lah gitu. Jadi gitu ya, kita tuh kadang suka ngerti kalau misalkan kita udah ninggalin sesuatu gitu. Itu sih es teh, pokoknya es teh ya soalnya tuh beda. Terus tuh es teh ya soalnya tuh jadi budaya karena cuacanya panas. Terus ngomongin soal lalu lintas ya, orang-orang yang ramah tadi terus menurut saya wani ngalah gitu. Karena pas itu tuh saya lagi ada di pertigaan gitu. Pertigaan saya tuh mau lewat, tapi tuh orangnya tuh lebih ngeduluin saya. Harusnya kan saya ngalah kan gitu. Saya bilang, "Monggo Mas." "Enggak Mas, monggo, monggo, monggo." Saya yang diduluin, itu memang seram itu. Cukup share, bis. Orang-orang itu, ya Allah, saya masih nulis. Oh ya tadi lalu lintas. Kalau misalkan ini simpelnya ya, kalau misalkan kata orang Bandung tuh nggak pakai klakson, kalau di Solo setiap kendaraan di Solo saya jamin nggak ada tombol klakson sama pabrikannya dicopot, karena jarang banget digunain, entah kenapa, aneh. Ada sekalem itu, sewani ngalah itu. Setiap ada kendaraan yang klakson, saya langsung lihat plat B.
cerita lagi. Pokoknya ini mah saya cerita gitu sambil sambil apa ya, sambil itu sambil saya tuh butuh satu kata apa ya, mengenang memori kan. Jadi kalau misalkan saya kangen lagi ke Solo, saya bisa ngelihat video ini atau mungkin teman-teman juga gitu kan. Itu saya pas itu lagi motoran gitu kan. Dari belakang tuh ada mobil yang klakson, 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 ngebut. Terus tuh pas udah lewat tuh saya lihat plat B. Terus saya tuh kayak gini di motor kayak. Terus tuh ada bapak-bapak sama anaknya yang lagi motoran juga gitu mau nyalip saya lah. Terus saya tuh lihat bapak-bapaknya. Saya tuh sambil ketawa gitu karena kami tuh paham gitu. Kami tuh paham konteksnya. Terus bapak-bapak tuh bilang, ora sabar. Ya Allah. Mindset saya tuh udah jadi mindset warga Solo. Oh ya. Karena kan di Solo tuh makanan-makanan terjangkau ya buat saya yang sandarnya Bandung. Pas saya balik ke Bandung buat makan gitu pas itu anjir mahal juga di Bandung ya. Itu saya baru 8 bulan di Solo ya Allah. Oh ya soal itu ya lalu lintasnya tuh kalau misalkan nggak ada event oke, kayak biasa lah. Sebenarnya setiap kota tuh pasti lalu lintasnya macet kan pasti ada, cuman tuh di sini tuh yang saya emes tuh klakson nggak dipakai dan jarang banget yang ada ngebut gitu. Culture shock pertama saya ketika di Solo tuh waktu tuh berjalan kayak lambat banget. Entah kenapa orang-orang tuh kayak santai banget motoran tuh. Itu kan tadi saya sempat mention soal es teh terus soal murahnya makanan di Solo ya. Saya tuh jujur nggak kangen ke makanan di Solo gitu karena saya tuh bukan tipe orang yang attach ke makanan sih. Menurut saya mah makanan mah buat bahan bakar aja gitu. Emang gitu nggak attach gitu. Ketika ditanya apakah makanan ini enak atau enggak, pasti jawaban saya lumayan. Nah lah kayak I don't know, nggak attach aja gitu lah. Kan bukan saya satu-satunya orang yang kayak gini kan gitu. Nah, udah mah kayak gitu, ya menurut saya tuh makanan Solo oke. Tapi saya nggak cocok gitu. Kenapa? Karena mungkin berangkat dari saya sebagai orang Sunda tuh di situ makanannya kayak manis-manis. Dan saya nggak deh gitu. Saya tuh butuh sedap gitu, butuh yang pedas kayak mie gacoannya level 3 di Bandung sama mie gacoannya level 3 di Solo tuh kayak beda banget. Pada ngerasain nggak teman-teman yang pernah tinggal di Solo? Orang-orang yang ramah banget ekop service dipadukan dengan kota yang oke banget buat ditinggalin. Itu perpaduan yang oke banget sih. Dan ini berangkat dari saya yang 8 bulan di Solo ya. Nggak tahu yang tadi saya bilang kalau misalkan saya udah lebih lama gitu di Solo. Saya tuh pernah lihat video TikTok gitu. Pas saya masih di Solo. Orang-orang yang datang ke Solo walaupun hanya berkunjung itu pasti dua kata bawaannya. Full senyum. Karena emang bener itu pasti full senyum. Saya tuh mau ngejawab pertanyaan yang saya sendiri tanyain dari awal. Kalau misalkan kayak gitu, oke banget, cocok banget sama Solo. Kenapa lo tinggalin Solo, Gus? Karena itu menurut saya, buat sekarang, saya tuh nggak bisa ngelihat Solo sebagai apa ya, tempat untuk merintis karir. Iya, Solo tuh nyaman banget. Cuman buat sekarang tuh bukan kenyamanan yang saya cari. Ini berangkat dari saya yang umurnya 22 tahun gitu ya. Yang saya cari sekarang tuh pencapaian. Kalau kenyamanan menanti, karena saya nggak mau nyesel di umur saya yang sekarang tuh saya nggak punya pencapaian yang kayak gimana. Nantilah nyaman pas tua gitu. Dan saya tuh consider di tua nanti tuh saya tuh bakal tinggal di Solo karena kota dan oke banget tuh kotanya. Tapi nggak tahu sih kayak 50 tahun dari sekarang Solo kayak gimana gitu. Cuman as of now Solo oke buat dijadiin tempat tinggal. Atau bukan nanti deh dijadiin tempat tinggal. Saya tuh kayak ada janji sendiri sama apa ya, sama diri saya sendiri. Walaupun sekarang saya nggak tinggal di Solo, saya tuh pengen lah at least 1 tahun sekali
ke Solo buat kayak gitu menyentuh tembok Solo Paragon Malls. Terus ketemu sama teman-teman saya gitu yang di Solo gitu. Karena jujur saya tuh lebih banyak teman di Solo daripada di Bandung. Kasihan ya. Ya saya mau ngedengerin cerita mereka pasca Mas Gibran naik jadi wakil presiden, ada bedanya atau enggak. Saya tuh pengen kayak gitu. Pengen kayak gitu. Saya balik lagi ke Solo. Solo tuh pasti jadi bagian dari hidup saya lah. Walaupun 8 bulan. Karena di Solo, pertama kali di Solo, saya bisa bahagia. Saya ingat banget Februari 2024 saya pertama kali bahagia. Lagi. Dan sampai sekarang karena Solo. Karena saya mikirnya gini, gue harus balik lagi ke Solo. Karena orang Solo bakal nyambut gue. That's why mungkin kalau misalkan temen-temen yang belum pernah ke Solo, cobain deh. Cobain, saya jamin pasti bahagia. Dan ya tadi, jatuh cinta bukan hanya sama kota Solo, bukan hanya sama orang-orang Solo, atau bahkan sama orang Solo, atau bisa jatuh cinta di luar kota Solo karena kebahagiaan yang kamu bawa dari Solo akan terbawa sehingga kamu bisa jatuh cinta kayak saya. Nah, itu aja yang saya kangenin dari Solo, kotanya dan orang-orangnya. Nanti dengerin cerita saya lagi ya. Thank you semuanya. Thank you Mas Gibran.